Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam menanjak. Saya Dela Febriani hadir menemani Anda hingga beberapa menit ke depan untuk memberikan informasi terupdate seputar Kabupaten Kuburaya yang terangkum dalam Kilas Balik Kuburaya. Bupati Kuburaya bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Kuburaya membuka rapat koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia atau SDI tingkat daerah Kabupaten Kuburaya tahun 2022. Bupati Kuburaya bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Kuburaya membuka rapat koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia atau SDI tingkat daerah Kabupaten Kuburaya tahun 2022 di ruang rapat Praja Utama pada Selasa 20 Desember 2022. Diinisiasi oleh Bapeda Litbang, Bupati Muda menekankan kepada semua perangkat daerah dan desa untuk dapat memanfaatkan dan menggunakan dengan maksimal data geospasial guna mendukung Satu Data Indonesia. Saya harap rekan-rekan semua dapat memanfaatkan dan menggunakan data geospasial ini dengan maksimal, karena perjalanan merampungkan data geospasial ini juga panjang. Data geospasial ini menjadi sumber data bagi kita agar membuat kebijakan lebih tepat sasaran, ujar Bupati Muda. Ini ada terkait integrasi data dan terkait exhaustive juga, Pak. Kalau bahasa keren itu name address. Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Kabupaten Kuburaya selenggarakan bimbingan teknis dan pelatihan anyaman pandan dan desain produk tingkat lanjut. Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Kabupaten Kuburaya selenggarakan bimbingan teknis dan pelatihan anyaman pandan dan desain produk tingkat lanjut di Hotel Dangau pada Selasa 20 Desember 2022. Dibuka oleh Bupati Kuburaya, didampingi Ketua Dekranasda Kuburaya, kegiatan yang bersinergi dengan OPD terkait ini menghadirkan narasumber dari Kabupaten Kayong Utara dan para peserta dari 9 kecamatan yang ada di Kabupaten Kuburaya. Bupati Muda berharap adanya kepong bakul dalam pelaku usaha dan OPD terkait dalam memasarkan produk Kuburaya. Dikatakan oleh Ketua Dekranasda, Rosalina Muda, para peserta merupakan pengrajin anyaman yang sudah berpengalaman, sehingga kegiatan ini menjadi pelatihan tingkat lanjut untuk menambah kreasi dan kemampuan para peserta dalam membuat sebuah karya yang memiliki nilai jual yang tinggi. Jadi kita lakukan upaya ini sebagai bagian ini kekuatan yang ada, baik masyarakat yang sudah terbiasa dengan anyaman. Kita memang rata-rata masyarakat sudah sangat terbiasa, apalagi kayak tikar dan anyaman-anyaman lain. Jadi tinggal bagaimana sekarang ini, kalau dulu kan memang yang udah sekarang mungkin orang-orangnya udah pada tua-tua kalau yang dulu dengan anyaman. Sekarang ini yang ibu-ibu yang masih produktif dan sudah biasa ikut, itu kita yang sudah bisa dan biasa itu kita perkuat lagi desain, karena masalah desain ya sekarang, desain dan ketertarikan. Dan kita ini kan banyak event-event di sini, orang juga kembali semuanya pengen yang dari serat alam karena jauh lebih memberikan segar. Jadi saya kira selera tren juga ini akan membuat banyak peluang. Sistem data kita juga sangat penting karena sekarang kita mudah mengawal. Nah ini kan kolaborasi juga Dinas UMKM, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, ini sini banyak sekali. Jadi pelaku-pelakunya nanti juga kita data dan kita perkuat dengan perizinan atau legalitas yang kita sekaligus ini pasarnya kita perkuat juga, baik dari ASN maupun pemerintah maupun juga pasar dari semua jejaring yang kita bisa. Nah, jadi para pengrajin anyaman khususnya serat alam berbahan pandan, hari ini kita kumpulkan, kita akan mengajarkan secara teknis membuat anyaman yang memang bukan dari awal gitu ya. Jadi pengrajin yang kita undang ini adalah pengrajin yang memang sudah pandai menganyam, tetapi hari ini kita memberikan bimbingan teknis bagaimana supaya anyamannya itu punya hasil akhir yang bagus gitu, yang punya nilai jual yang tinggi. Nah, jadi mereka nanti melihat bagaimana anyaman yang halus, yang kecil-kecil, cuttingan serat alamnya, kemudian bagaimana bahan itu nantinya menjadi sebuah tas gitu.
Nah, jadi ini bukan menganyam dasar tapi pelajaran menganyam tingkat akhir lah istilahnya. Kami dari Dinas Teknis, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan tentunya wajib mendukung kegiatan ini. Mulai dari aspek legalitas, mereka yang sudah dilatih nanti akan diberikan nomor induk berusaha. Kemudian yang kedua juga dari aspek peningkatan capacity building, mereka akan dilatih bagaimana cara menentukan harga pokok penjualannya. Kemudian juga ke depannya perlu kita pikirkan untuk sarana yang dibutuhkan untuk pengembangan usaha ini. Bupati Kuburaya bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Kuburaya hadiri penandatangan kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama antara pemerintah Kabupaten Kuburaya dengan para pihak tentang pemanfaatan Kartu Identitas Anak atau KIA. Kali ini, pemerintah Kabupaten Kuburaya melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bekerja sama dengan pihak hiburan yakni Fun Station dalam hal pemanfaatan KIA. Bupati Kuburaya bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Kuburaya hadiri penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama antara pemerintahan Kabupaten Kuburaya dengan para pihak tentang pemanfaatan Kartu Identitas Anak atau KIA yang digelar di ruang rapat Sekda pada Selasa 20 Desember 2022. Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2018 tentang kerjasama daerah dan Permendagri nomor 22 tahun 2020 tentang cara kerjasama daerah dengan daerah lain. Kali ini, pemerintah Kabupaten Kuburaya melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bekerjasama dengan pihak hiburan yakni Fun Station dalam hal pemanfaatan KIA. Kita ini menindaklanjuti yang lalu, jadi meneruskan, semakin memperluas lah pelayanan. Jadi kalau nanti orang tuanya bawa anak-anaknya, apakah di kuliner, tempat di sini udah banyak dari UKM-nya, ada restoran, rumah makan, kemudian juga ada tempat permainan. Nah ini bisa dapat diskon kalau ada KIA Kuburaya. Nah kalau nanti yang nggak bawa KIA kan bisa langsung dikasih penguatan supaya cepat mengurus dan itu syaratnya sangat mudah. Itu bisa dibantu dengan vendor kita juga. Jadi kita juga memang ini kerjasama, ya kepung bakul lah di sini supaya kita yang ngejar pelayanan ini. Nah, target kita sudah bisa tercapai seperti tahun lalu juga, kita bisa melampaui target nasional dan tahun ini 40% target nasional, kita sudah 46% untuk KIA. Jadi dan ini yang penting adalah peningkatan cakupan kepemilikan KIA, karena KIA ini kan KTP-nya anak-anak, jadi anak-anak juga memang perlu diberi identitas sedini mungkin. Setelah akte kelahiran maka dilanjutkan dengan kartu identitas anak. Diharapkan dengan adanya beberapa fasilitas, kemudahan, diskon ke UMKM, ke rumah makan dan seterusnya, ada keinginan dari anak-anak Kuburaya untuk segera mendapatkan kartu identitas anak ini, dan kita akan memberikan fasilitasi dengan sangat mudah untuk penerbitan KIA ini, karena syaratnya hanya membawa akte kelahiran dan kakak orang tua. Menghadapi liburan ini kan mungkin anak-anak jauh dari Padang Tikar, Batu Ampar, Rantang, Pak Kedai, Kubu. Mereka ingin juga bermain di kota, berbelanja di kota. Nah kalau mereka sudah dapat juga kartu identitas anak ini, kita harapkan mereka juga bisa menikmati fasilitas yang diberikan, termasuk diskon itu. Dan kedua, harapan kami kerjasama ini diperluas. Ini kan baru ada berapa tadi kita lihat. Nah kita berharap kepada pelaku usaha lainnya untuk bisa bekerjasama memberikan program ini sehingga target pemerintah daerah itu tercapai, juga dari dunia usaha mereka juga ada manfaatnya. Bupati Muda Mahendrawan menyerahkan bantuan dan mesin pertanian atau Alsintan kepada kelompok tani penerima bantuan atau manfaat di Kabupaten Kuburaya tahun anggaran 2022. Bupati Muda Mahendrawan menyerahkan bantuan alat dan mesin pertanian atau Alsintan kepada kelompok tani penerima bantuan atau manfaat di Kabupaten Kuburaya tahun anggaran 2022 di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuburaya pada Rabu 21 Desember 2022.
Adapun bantuan alat pertanian yang diberikan berupa 6 unit mesin perontok padi, 3 unit kultivator, dan 4 unit traktor tangan kepada Gapoktan Kecamatan Sungai Raya, Batu Ampar, Rasau Jaya, Sungai Kakap, dan Kecamatan Teluk Pakedai. Bupati Muda mengatakan pemerintahan Kabupaten Kubu Raya akan terus berkomitmen dalam memberikan fasilitas penunjang produksi pertanian di Kubu Raya. Ini adalah penyerahan dan ini programnya kita luncurkan di perubahan. Ya, kenapa? Karena kemarin habis pasca pandemi Covid, setelah levelnya sudah baik dan kegiatan-kegiatan dinas, kegiatan semua kan kita dulu kan susah mau kumpul, mau apa. Jadi agak sedikit ya, walaupun tetap berjalan program pertanian hanya agak lambat. Tapi hasil produksi tetap berusaha di Kubu Raya karena Kubu Raya kan memang basis pangan ya, baik padi juga yang setelah Sambas kan di Kubu Raya yang paling luas dan paling besar hasilnya. Nah ini kita minta dipertahankan dan sekarang kita gelorakan dengan kita tahu alat-alatnya sudah banyak rusak atau ada yang belum belum ada kita perkuat lah. Dan sistem datanya yang penting nanti jadi dari apa yang diserahkan hari ini itu nanti masuk di input menjadi data yang mana jadi semua itu terkawal, semua terdata dan mana yang sudah tinggal buka dalam satu data saja, tidak repot-repot lagi. Tidak cari-cari lagi di sana sini, tapi dalam satu sistem, satu tematik itu sudah ketemu. Karena seluruh Gapoktan sudah masuk di situ. Saya membicarakan masalah bantuan ini, komitmen pengawalan kebijakan Bupati terkait bagaimana peningkatan kinerja ketahanan pangan dan pertanian di Kabupaten Kubu Raya memang harus bergerak secara simultan dari mulai pengadaan bibit, kemudian bagaimana menyemangati agar tetap menanam, kemudian terkait juga bagaimana pengendalian UPT-nya dan juga terkait dengan bagaimana ketersediaan alsintan yang memadai. Dalam hal inilah maka karena COVID kemarin agak sempat tertunda sehingga di perubahan 2022 diadakan alat-alat atau alsintan ini. Bupati Kubu Raya hadiri apel gelar pasukan operasi lilin Kapuas 2022 dalam rangka PAM Natal tahun 2022 dan Tahun Baru 2023 di wilayah hukum Polres Kubu Raya. Bupati Kubu Raya hadiri apel gelar pasukan operasi lilin Kapuas 2022 dalam rangka PAM Natal tahun 2022 dan Tahun Baru 2023 di wilayah hukum Polres Kubu Raya yang digelar di halaman kantor Bupati Kubu Raya pada Kamis 22 Desember tahun 2022. Pemerintah Kabupaten Kubu Raya bersinergi dengan Polres Kubu Raya dalam melakukan pengamanan Nataru mulai 23 Desember mendatang. Setidaknya, pada pengamanan Nataru kali ini melibatkan 330 personel gabungan yang dibagi menjadi 6 titik pos, yakni Sungai Raya, Pos Desa Kapur, Tugu Alianyang, Pelabuhan Rasau Jaya, Bandara Supadio, dan Gaya Bumi Raya City Mall. Kapolres Kubu Raya Jerol mengatakan dirinya bersama pemerintah Kabupaten Kubu Raya akan lebih selektif dalam memberikan perizinan kegiatan yang dilakukan di Kabupaten Kubu Raya guna mengurangi adanya tindak kejahatan dan juga penyimpangan selama Nataru 2023 ini. Ini kan sebuah sinergisitas dan memang jelas bahwa peran dan tanggung jawab semua dimaksimalkan sampai tidak hanya TNI Polri tapi juga organisasi masyarakat itu banyak dilibatkan. Ini sebagai contoh di Kubu Raya, ormas-ormasnya selain juga kita dari yang memang ASN atau instansi, ya dari Basarnas, dari PPP, dari BPBD, dan juga dari teman-teman rekan-rekan sahabat kita semua dari Banser, dari PP, kemudian KPPI dan semua elemen juga dari Majelis Adat Budaya semua etnis juga ikut dilibatkan. Nah, disinilah yang memang di Kubu Raya kita optimalkan agar semuanya di tingkat tapak itu. Dan kan ada titik-titik yang sudah diarahkan yang strategis untuk bisa diupayakan dalam kondisi yang aman dan kondusif. Kesiapan dari Polres Kubu Raya dalam rangka Nataru ini tentunya kita menyiapkan 6 pos
yaitu 4 pos PAM, 1 pos siang dan 1 pos gabungan. Dan kesiapan kita ini, kita dari Polres sesuai dengan sprint yang kita dapat dari Polda, ada 100 personil dari Polres sendiri, khususnya Polres Kuburaya. Namun seperti yang melanjutkan penyampaian dari Pak Bupati, dengan adanya sinergitas dari dinas terkait, seperti yang sudah disampaikan Pak Bupati dan dari TNI, total dalam pelaksanaan pengamanan 11 hari ini kita ada sekitar penambahan sekitar 230. Jadi total ini ada 330 yang melaksanakan pengamanan di Kabupaten Kuburaya selama pelaksanaan menyambut Natal, ibadah Natal, menyambut Tahun Baru, dan pelaksanaan Tahun Baru. Saudara, itulah tadi informasi terakhir yang menutup perjumpaan kita pada hari ini. Terus saksikan Kilas Balik Kuburaya dan informasi menarik lainnya hanya di channel Diskominfo Kuburaya. Akhir kata, saya Dela Febriani mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Salam menanjak dari Kuburaya untuk Indonesia.